menyatakan perang terhadap narkoba dan jaringan pengedar narkoba. Perang narkoba terus dilakukan BNN dan pemerintah. Ternyata tidak membuat jera gembong narkoba di Indonesia. Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan dalam waktu dekat akan kembali mengeksekusi mati gembong narkoba. Prasetyo mengungkapkan eksekusi terpidana mati diprioritaskan terhadap terpidana kasus narkoba. Namun ia memastikan kejaksaan sangat berhati-hati saat memutuskan pelaksanaan eksekusinya. Apakah penundaan eksekusi mati bandar narkoba akan berdampak pada upaya pemberantasan narkoba? Untuk membahasnya di studio telah hadir mantan Deputi Pemberantasan Narkoba Badan Narkotika Nasional atau BNN, Beni Mamoto, dan pengamat Anton Medan. Ya, selamat malam Pak Beni, selamat malam Pak Anton, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ya, pemirsa, Anda juga bisa berpartisipasi dalam dialog ini untuk mengungkapkan pendapat atau bertanya melalui nomor telepon seperti yang tertera di layar televisi Anda. Iya, kita ke narasumber di studio terlebih dahulu. Saya akan ke Pak Beni. Pak Beni sebagai orang yang pernah berkecimpung di BNN ini, melihat pernyataan dari Jaksa Agung yang menyatakan bahwa akan dilaksanakan eksekusi pada tahun 2016 ini. Tapi sampai dengan bulan Maret ini belum ada tanda-tanda akan dilakukan kapan. Kemudian apakah ini akan berdampak pada pemberantasan narkoba di Indonesia? Ya, jadi kalau kita mengukur keseriusan dari satu kebijakan ataupun sikap, itu salah satu bisa dilihat dari bagaimana penerapan hukum. Kalau satu putusan sudah inkrah, tinggal dilaksanakan eksekusinya, tentunya tidak perlu ditunda. Kenapa? Kami sudah menyelidiki hampir semua lapas besar di Nusa Kambangan, Cipinang, dan sebagainya. Temuan kami adalah para napi kasus narkoba, para bandar-bandar besar ini nyaris semuanya, saya katakan nyaris semuanya karena kami belum menemukan yang tidak. Mereka mengulangi perbuatannya terus mengendalikan jaringan dari dalam penjara. Karena jadi hukuman penjara saja tidak akan menjerakan mereka. Iya, karena menurut saya hanya kasus narkoba yang di dalam penjara bisa mencetak uang terus-menerus. Kalau korupsi kan tidak mungkin lagi korupsi. Kalau mau mencuri punya siapa? Nah, dengan kondisi itulah lapas kita yang masih serba terbatas dan sebagainya, sehingga mereka tidak jera. Nah, orang sering bertanya, bagaimana dengan napi lain yang divonis mati juga? Bagi terpidana kasus narkoba yang masih mengulangi lagi, layak untuk dipercepat. Jadi temuan kasus baru dia melakukan lagi, itu layak untuk alasan mempercepat. Karena kita temukan banyak hal, diulang. Nah, kalau misalnya kita lihat saat ini, sampai dengan saat ini belum dilakukan juga, apakah atau mengapa menurut Anda yang menjadi alasan dari pemerintah untuk melakukannya? Pertimbangannya saya tidak tahu ya, tapi tentunya terutama untuk warga negara asing, pertimbangan politis, bagaimana nanti hubungan kedua negara dan sebagainya, bagaimana kalau warga negara kita ada di negara itu yang divonis mati dan sebagainya, banyak pertimbangan yang dilakukan. Tapi menurut saya kita sendiri dasar hukumnya kuat, sudah pernah ada judicial review oleh Bali 9 waktu itu. Bayangkan didampingi 9 lawyer, 4 pakar hukum dari Indonesia, 4 pakar hukum dari luar negeri, MK menolak. Artinya hukuman mati tetap dilaksanakan. Dan dinyatakan hukuman mati tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan tidak bertentangan dengan HAM. Ya. Oke, saya akan ke Pak Anton terlebih dahulu. Pak Anton kan memang juga pernah ada di dalam lapas. Dan kemudian tadi Pak Beni mengatakan hanya terpidana narkoba yang tetap bisa survive, tetap bisa hidup, bahkan mencetak uang dari dalam lapas. Apakah begitu mudahnya seorang bandar narkoba untuk tetap bisa melanjutkan bisnisnya dari dalam lapas?
Jadi gini, saya kebetulan dipercaya sebagai pembina di lapas dan di rutan. SAM se-Indonesia 477 lapas dan rutan. Sampai bulan Februari ini ada kapasitas 117.000 sekian untuk seluruh di Indonesia. Tapi sampai detik ini kurang lebih dimuat 185.000. Ini pertama, artinya perlu ada ekstra ketat pengawasan. Nah, dari jumlah 185.000 ini 67% adalah kasus narkoba. Mungkin bisa dicegah peredarannya di dalam lapas kalau bandar itu di satu tempat, tidak dengan pemakai. Nah, di sini saya lihat, kita bicara hukuman mati entar dulu. Saya lihat BNN punya pembinaan trafinya, saya tidak yakin itu bisa menjawab persoalan. Malaysia ada hukuman mati, lalu ada trafi dengan metadon, ada 2 pola. Untuk mengurangi pemakai, dia sistemnya suntik juga. Artinya Malaysia bisa mengurangi untuk pemakai dengan cara trafi metadon. Nah, Indonesia hukuman mati dilaksanakan, peredaran tetap berjalan. Kenapa? Kebutuhan pasar itu sangat tinggi. Nah, saya pikir kalau misalnya untuk peredaran ini bisa dicegah, sekarang kita mau cegah gimana? Pemakai dulu harusnya dikurangi. Nah, saya ingin katakan, saya sependapat bahwa hukuman mati ini tidak melanggar HAM, di Undang-Undang Dasar juga ada. Sebagai tokoh agama, saya katakan kita mengacu ke konstitusi. Oke lah, hukuman mati. Cuman cara efektif hukuman mati itu perlu ada shock terapi. Apa yang dimaksud dengan shock terapi ini? Selain hukuman Itu kan mati? tidak dilihat oleh masyarakat bagaimana cara eksekusi. Kita takut sama HAM. Kita lebih sayang warga negara Indonesia apa takut dengan HAM? Saya katakan narkoba itu lebih bahaya dari komunis. Dia menghantam semua lini. Dia tidak lihat status sosial, entah itu aparat, entah itu pelajar. Nah, artinya saya setuju dieksekusi ya tahap ketiga ini. Tapi harus ada sebuah cara supaya ada shock terapi untuk masyarakat dan pelaku. Seperti apa shock terapi yang Anda maksud dalam hal ini? Ya kenapa ditutupi? 1 bulan 5, 1 bulan 5. Tayangkan. Mungkin cara itu, kita kan cuma takut dengan HAM. Saya tanya, lebih takut cucu kita atau enggak? Terus menerus. Ya, nah Pak Beni, ini kalau melihat usulan dari Pak Anton ya seperti ini, untuk pertama tadi mengisolir bandar narkoba, jadi disatukan saja, tapi hanya bandarnya saja, tapi bukan digabung dengan lapas secara umum dan yang menjadi pangsa pasar baru mungkin buat si bandar narkoba ini. Mungkinkah itu dilakukan? Ya, kami waktu itu pernah diundang rapat di Kumham, di Dirjen Lapas, era Pak Patrialis Akbar. Diundang, di sana dipresentasikan rencana mengisolir para bandar besar narkoba ini dalam satu lapas dengan pengawasan ekstra ketat, seperti ada jammer untuk handphone, CCTV, petugas yang jaga itu dengan di backup oleh institusi lain seperti Polri, BNN dan sebagainya. Waktu itu harapan kami kalau itu bisa terlaksana, minimal kita bisa mengontrol para bandar besar ini. Tetapi tidak tahu itu lenyap begitu saja rencana itu. Oke, jadi dari pihak pemerintah sendiri sepertinya belum terlalu optimal dalam menjaga supaya peredaran narkoba ini terutama di lapas bisa dibatasi. Nah, kalau misalnya tadi dikatakan ada shock terapi, apakah itu mungkin dilakukan bisa tadi dengan menunjukkan kepada masyarakat bagaimana proses eksekusi yang sebenarnya, apakah itu bisa dilakukan apa tidak? Nanti Bapak tolong dijawab nanti pada saat kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut.